Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, ya memang Ramadan ini atau kewajiban puasa pada bulan Ramadan ini hanya untuk orang-orang mukmin. Untuk itu, khitab Al-Quran, ya, komunikasi yang digunakan Al-Quran ketika mewajibkan bulan puasa, puasa di bulan Ramadan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari sini bisa kita garis bawahi bahwa hanya orang-orang berimanlah yang akan menyambut panggilan puasa ini, karena ini ada salah satu arena yang berat. Kalau Anda tidak punya iman, Anda tidak bisa masuk dalam arena ini. Maka hanya khusus untuk orang-orang beriman. Maka siapa yang memiliki iman, Anda berada masuk dalam arena yang disebut dengan puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Untuk itu, kalau kita berpuasa di bulan ini, berarti kita termasuk dari orang-orang beriman. Alhamdulillah, kita dianggap sebagai orang-orang beriman. Itu satu poin. Nah, bagi seorang mukmin yang berpuasa, tentu dia memiliki keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar sekalian tidak mungkin digambarkan atau lebih besar dari seisi dunia. Dari dunia dan seisinya. Kalau kita mengetahui keutamaan Ramadan, kita nggak mau Ramadan ini berlalu dari kita. Mungkin kalau perlu kita minta sama Allah agar setiap bulan itu Ramadan. Di 12 bulan penuh itu adalah Ramadan, karena keutamaan yang luar biasa. Saya ambil sebuah contoh, satu cerita. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang sahabat yang menyatakan keislamannya lebih kurang di waktu yang sama, hanya selisih beberapa hari saja, atau mungkin di hari yang sama. Sebut saja keislaman dua orang sahabat ini di saat yang bersamaan. Berlalu waktu, sahabat yang pertama terbunuh di jalan Allah, mati sebagai syahid, sebagai martir. Seseorang yang mati sebagai syahid memiliki kedudukan yang agung sisi Allah. Sementara sahabat yang satu lagi masih hidup dan menjalankan kehidupan normal sebagaimana sahabat-sahabat yang masih hidup lainnya. Berlalu waktu, terkemudian hari, beberapa tahun kemudian, sahabat yang kedua ini akhirnya meninggal dunia juga. Tapi meninggal dunia bukan dengan syahid sebagaimana pertama. Dia sakit dan meninggal di atas tempat tidurnya karena sakit. Beberapa waktu kemudian ada salah seorang sahabat lainnya bermimpi. Dalam mimpinya dia menyaksikan kedua orang sahabat ini yang bersama masuk Islam ini. Sahabat yang kedua yang mati di atas ranjang itu dipersilahkan masuk ke surga terlebih dahulu. Sementara seorang syahid yang mati pertama itu setelah sahabat yang kedua ini, dia terbangun dari tidurnya dan menyampaikan mimpi ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana menafsirkan mimpi ini? Bukankah seorang yang syahid memiliki keutamaan dari orang yang bukan meninggal karena syahid? Ini satu poin, ya. Harusnya kebalikannya, seorang syahid yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Tapi kenapa seorang yang meninggal di pembaringan sakit karena penyakit bisa masuk surga terlebih dahulu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahukah kalian bahwa sahabat yang kedua tadi, yang Allah berikan umur lebih beberapa tahun lebih daripada temannya di awal, itu ada seorang mukmin sejati, menjalankan perintah-perintah Tuhannya, dan dia mendapati beberapa kali bulan Ramadan. Karena dia menghormati bulan tersebut, dia berpuasa di bulan tersebut, dia beribadah kepada Allah di bulan tersebut, dia mengharapkan rahmat Allah di bulan itu, meminta ampunan kepada Allah di bulan Ramadan, dan dia mendapati Ramadan bukan sekali, bukan dua kali, berulang kali. Maka kedudukan derajatnya melebihi dari kawannya yang mati syahid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa bagi siapa saja dari mukmin, dari kita yang setiap datang Ramadan dapat mengisi bulan ini dengan kebaikan, dengan bonus berlipat ganda amal perbuatan seseorang itu, jika dilakukan dengan baik, dengan istiqomah, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bisa melebihi dari pahalanya orang yang syahid. Ini sebagai satu gambaran betapa mulianya
betapa agungnya bulan suci Ramadan dari cerita mimpi yang didapati salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini seharusnya kita bisa mengambil satu pelajaran betapa bulan ini memiliki makna yang sulit untuk ditulis, sulit untuk dibicarakan keutamaannya. Kalau nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, kita baru tahu betapa hebatnya bulan Ramadan. Kalau kita tahu, kita tidak mungkin menyia-nyiakan satu hari pun dalam bulan suci ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan, istiqomah untuk mengisi Ramadan ini dengan penuh kebaikan.